warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Senja Putri Merlin dengan NIM 1823161. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan, mempresentasikan cara pembuatan donat yang merupakan tugas mata kuliah bioteknologi saya yang diampu oleh Dr. Funda Dilia Rosta. Baiklah, kita simak penjelasannya. Oke, untuk teman-teman semuanya jangan lupa like, comment, dan subscribe. Nah, di sini saya akan membahas 4 topik. Yang pertama itu ada bioteknologi, ada donat, dan ada alat dan bahan yang digunakan, dan juga ada cara kerjanya. Nah, selanjutnya itu bioteknologi. Pengertian bioteknologi ini adalah ilmu yang mempelajari prinsip pemanfaatan atau penerapan makhluk hidup untuk mengubah bahan mentah melalui transformasi biologi agar menjadi produk yang berguna. Nah, biologi ini ada dua loh. Yang pertama ada konvensional atau sederhana, dan ada yang modern. Dan yang konvensional ini memanfaatkan mikroorganisme, yang sedangkan untuk yang modern ini sudah memanfaatkan DNA dan menggunakan alat yang canggih. Nah, selanjutnya itu sejarah donat di Indonesia. Nah, tahun 1968 stand Amerika Donat di Jakarta Fair atau sekarang disebut dengan Pekan Raya Jakarta merupakan perintis donat yang digoreng dengan mesin otomatis. Nah, sejak itu American Donat memiliki tradisi tahunan membuka stand di Pekan Raya Jakarta hingga sekarang. Nah, pada tahun 1985 Dunkin Donat membuka gerai pertamanya di Jalan Hayam Wuruk dan terus berkembang menjadi lebih dari 200 gerai di berbagai kota di Indonesia. Nah, yang kemudian diikuti dengan donat-donat lainnya seperti Mastering, Master Donat, dan Mister Donat. Nah, apa itu donat? Donat sendiri adalah makanan yang terbuat dari tepung terigu, air, dan ragi yang pembuatannya melalui tahap pengulenan, fermentasi, dan proses penggorengan. Nah, fungsi ragi ini berfungsi pada pembuatan donat adalah untuk proses aerosi adonan dengan mengubah gula menjadi gas karbon dioksida sehingga mematangkan di dalam donatnya. Nah, biasanya khamir atau ragi yang biasa digunakan pada pembuatan donat yaitu adalah jenis Saccharomyces cerevisiae. Nah, pembentukan gas pada proses fermentasi sangat penting karena gas yang dihasilkan akan membentuk struktur seperti busa sehingga aliran panas ke dalam adonan dapat berlangsung. Panas yang masuk ke dalam adonan akan menyebabkan gas dan uap air terdesak keluar dari adonan, sementara terjadi proses gelatinisasi pati sehingga membentuk struktur yang frothy. Nah, fermentasi adonan ini didasarkan pada aktivitas metabolis dari khamir dan bakteri asam laktat. Nah, aktivitas mikroorganisme ini pada kondisi anaerob akan menghasilkan metabolit fungsional yang penting pada pembentukan adonan. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke alat dan bahan yang kita gunakan. Yang pertama itu ada wadah besar, ada piring kecil, ada kain, ada penyaring, ada wajan, ada wadah kecil. Nah, wadah besar ini tempat untuk mengaduk semua adonannya, dan untuk piring kecil ini biasanya saya gunakan untuk meletakkan bahan-bahan bagian-bagian bahannya. Nah, untuk kain ini nanti saya akan gunakan untuk menutup adonan, kan adonan itu akan didiamkan selama 30 menit. Nah, untuk penyaring ini biasanya digunakan untuk proses penggorengan nanti. Nah, wajan ini untuk penggorengan juga. Nah, wadah kecil ini biasanya saya gunakan untuk tempat penyimpanan donat saat difermentasi. Nah, selanjutnya bahan yang digunakan. Di sini saya menggunakan tepung terigu 500 gram dan gulanya 6 sendok makan. Untuk menteganya saya pakai 1,5 sendok makan, dan TBM ini berfungsi untuk melembutkan adonan atau donat nantinya ya. Sebanyak 1,5 sendok teh aja. Nah, pernipan ini juga digunakan untuk pengembang nantinya. Saya gunakan 1 sendok teh. Nah, kuning telur ini 2 butir. Kenapa saya menggunakan kuning telur? Karena itu akan mengkaliskan adonannya dan supaya adonannya juga empuk. Dan air secukupnya, saya gunakan 200 ml, minyak 1/4 untuk penggorengan nantinya, untuk menggoreng donatnya. Nah, topping di sini saya
pakai 2, yaitu ada topping gula halus sama topping coklat. Selanjutnya itu tentang cara kerjanya. Cara kerjanya sangat gampang. Yang pertama itu kita siapkan alat dan bahannya. Siap tuh kita masukkan semua bahan yang sudah ada tadi ke satu wadah. Yang wadah besar tadi kita uleni adonan hingga kalis. Kalis ini seperti adonannya sudah tidak putus-putus lagi saat ditarik. Nah, selanjutnya kita diamkan adonan 30 menit. Nah, kita diamkan adonan 30 menit ini ditutup dengan kain ya, kain yang saya sebutkan tadi. Nah, selanjutnya setelah dibuka 30 menit, uleni lagi tapi jangan terlalu lama nguleninya ya. Selanjutnya itu bentuk adonan bulat-bulat kecil yang ada bolong di tengahnya. Nah, kita diamkan lagi 30 menit. Setelah itu, goreng adonan dan beri topping, lalu donat siap dinikmati. Oke, segitu saja dari saya. Bye-bye. Oke, sekian video dari saya. Semoga videonya bermanfaat ya.